Selamat pagi semua. Kita siapkan hati batin kita memulai rekoleksi kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita semua berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Terbuka tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu yang berahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Kini Kau hantar orang tua bersama anak-anak mereka, para suster yang lagi mempersiapkan diri untuk kaul pertama dan juga kaul kekal. Kami mohon kehadiran-Mu bersama kami dalam rekoleksi ini, sehingga permenungan ini membuahkan dan sungguh membantu kami, persiapan kami di hari-hari terakhir menyongsong perayaan penerimaan kaul pertama dan kaul kekal ini. Semoga pertemuan kami dalam rekoleksi ini Kau awali dan Kau akhiri dengan bimbingan dan berkat-Mu. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Pagi semua. Sebelum kita mulai, kita baku kenal dulu ya, atau sudah baku kenal kan ini? Belum. Jadi baik kita perkenalan dulu ya. Nama saya Tresia Lulu, asal Paroki Santo Fransiskus Assisi Lakulo. Lakulo, ya. Terima kasih. Tangan dulu Mama dari Lakulo. Ya, Suster, silakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Suster Emilia Novelia Waksiran. Saya anak dari Mama Tris. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Lakulo. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak Lakulo. Ya, Bapak silakan. Nama saya Theodorus Mubai, asal Paroki Santo Filomena. Mena. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bapak dari Mena. Ya, anak Suster. Nama saya Suster Metriana Manusu, asal Paroki Santa Filomena. Mena, ya ini suster yang paling tinggi sudah ada ini. Ya, terima kasih. Ya, Mama. Nama saya Apolonia Lona, asal Paroki Santa Filomena Mena. Mena, ya. Tepuk tangan dulu untuk orang Mena. Ya, baik, Bapak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kami menghormati. Perkenalkan diri, saya Maxim Skoli. Saya dengan istri saya berdomisili di Paroki Fatu Benau. Di Fatu Benau. Suster ini merupakan adik sepupu saya. Adik sepupu. Oke. Asal dari Besikama, Paroki Besikama. Kecil sudah sama-sama dengan kami. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu orang Fatu Benau. Anak suster, ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya Suster Hendrina Ho APM,
biasa dipanggil Sister Heni. Asal paroki saya, Paroki Santo Yohanes Baptista Besikama, dan berdomisili di Paroki Santo Agustinus Pati Benau. Ya, buat tempat memang ya. Terima kasih untuk Ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Pater dan Mama semua, serta adik-adik suster yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Paroki Santo Agustinus Pati Benau yang adalah kakak dari adik suster Eni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu orang Pati Benau. Atas nama Mama kami Martina Rika, asal Paroki Santa Franciscus Xaverius Fatuni. Fatuni, ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mama Grace. Ya, silakan anak suster. Terima kasih. Nama lengkap saya Suster Martina Rika, asal Paroki Santo Franciscus Xaverius Fatuni. Fatuni, ya. Tepuk tangan untuk anak suster orang Fatuni. Perkenalkan, nama lengkap saya Longinus Dimas Asa, saudara kandung dari Suster Martina Rika, asal Paroki Santo Franciscus Fatuni. Fatuni, ya. Terima kasih, tepuk tangan dua. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Luru, Paroki Santo Yohanes Baptista Besikama, dan sekarang berdomisili di Atabua, Paroki Stasi Kuneo. Baik, terima kasih. Dua tempat memang, Kuneo dan Besikama. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Suster Priscilla Seu. Saya asal paroki saya Santo Yohanes Baptista Besikama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak suster. Mari, Mama. Hanya nama suster. Nama. Naran. Naran saya. Nama saya Naran. Nara saya, Mama. Saya Helmina Luru. Mama Helmina. Wilhelmina. Ha. Asal dari Besikama. Besikama. Baik, tepuk tangan untuk Mama dulu. Iya. Baik, terima kasih untuk perkenalan. Jadi di bagian ini 3 suster yang didampingi oleh orang tua dan wali mereka persiapan untuk gaul bekal. Sedangkan di sebelah kiri saya 2 suster bersama orang tua dan para wali mereka ini persiapan untuk gaul pertama. Baik. Sebelum kita mulai, kita ada bawa Alkitab tidak? Oh, apa ya? Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Upah mengikuti Yesus. Di mana-mana orang bekerja atau melakukan sesuatu pasti selalu menuntut imbalan. Buat ini, oke, imbalannya apa? Saya lakukan ini, kau beri saya apa? Jadi intinya bahwa saya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dengan harapan untuk mendapat imbalan atau dengan kata lain upah dalam bahasa kitab suci yang barusan kita dengarkan. Petrus dia datang bertemu dengan Yesus lalu dia omong begini, Tuhan, kami ini sudah ikut Engkau nih. Pertanyaan Petrus ini punya arti, punya makna yang sangat mendalam. Semua kita pasti membangun satu interpretasi yang berbeda-beda. Kira-kira apa maksud dari Petrus itu? Dia sudah ikut Yesus, terus sekarang dia sendiri, Tuhan, kami sudah
yang diarahkan kepada Yesus sesungguhnya mengandung sesuatu yang mau diperoleh atau sesuatu yang diharapkan yang bisa mereka dapatkan dari Yesus. Jadi setiap ungkapan isi hati yang kita keluarkan melalui pertanyaan pasti mengandung sesuatu. Dan di balik pertanyaan itu pasti akan terungkap harapan-harapan tertentu. Ada sesuatu yang diharapkan. Dan saya yakin bahwa orang tua dan anak-anak suster yang sekarang ini punya harapan yang baik. Punya harapan yang baik. Suster yang kau pertama pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Saya sekarang mau kau pertama dengan harapan bla 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 bla. Harapan yang baik, harapan yang positif. Demikian juga yang mau kau kekal. Saya sekarang maju mau mengikrarkan kau kekal dengan harapan bla bla bla. Demikian juga kita orang tua dan wali orang tua. Saya menyerahkan anak saya untuk mengikrarkan kau pertama, mengikrarkan kau kekal dengan harapan bla bla bla. Harapan yang positif, harapan yang baik. Atau mungkin mama ada harapan, saya mau serahkan sebagai anak untuk kau kekal dengan harapan setelah kau kekal dia keluar, begitu? Atau bagaimana mama? Atau bagaimana mama mereka serahkan anak untuk kau pertama dengan harapan supaya dia jangan ikrar kau yang kedua, begitu? Tidak dong? Baik. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari mama sendiri? Ketika anak mama kirim untuk masuk menjadi suster, pastor, Buddha. Dan lebih khusus lagi hari ini bahwa mama memperkenalkan anak untuk mengikrarkan kau pertama. Kira-kira apa harapan dari mama dengan menyerahkan anak untuk mengikrarkan kau pertama? Silakan. Kami sebagai orang tua, kami mau supaya kebahagiaan anak itu harus tercapai dan cita-cita mereka juga harus tercapai. Kami selalu mendukung, kami selalu membantu. Jadi harapannya supaya maju terus atau ya sampai di situ saja, hanya kau pertama sudah cukup atau bagaimana? Mau sampai kau terima kau kekal juga. Kau kekal habis keluar, begitu ya? Maksudnya? Kau kekal habis maju terus sampai mati toh? Iya. Ya, mati hidup tetap terus maju terus ya. Jadi itu harapan yang baik dan harapan seperti itu harus menjadi satu tanda dukungan bahwa kita mendukung, sungguh-sungguh mendukung. Baik, ini mama. Kira-kira mama punya harapan apa dengan anak yang mau sekarang mengikrarkan kau kekal ini mama? Silakan mama, sampaikan. Silakan, ambil saja mama, omong saja. Mau tidak dukung juga omong mama, di jalan. Silakan mama. Kira-kira mama punya harapan apa? Anak mau kau kekal. Anak, aku kau kekal habis cepat ya. Besok kau kekal, lusa langsung keluar begitu. Omong saja. Silakan. Harapan apa mama? Harapan saya anak mengabdi suster sampai mati. Sampai mati ya? Baik, mengabdi sampai mati. Sudah tahu kah anak akan mati? Oh, jadi mama mengharapkan supaya anak mengikrarkan kau kekal dan setia sampai mati dong. Ya, itu harapan yang baik. Dan justru harapan itulah yang menjadi kekuatan dari mama sekeluarga untuk mau mendukung anak tadi. Oh, engkau jangan hanya kau kekal saja, maju terus. Kami orang tua ada di belakang. Engkau mundur, kami dorong engkau maju. Engkau mundur lagi, kami dorong engkau maju. Jangan dorong terkuat, nanti dia jatuh lagi. Dorong ukur-ukur ya. Ya, begitu. Kira-kira ibu, apa sesungguhnya yang menjadi harapan sebagai orang tua atau wali dengan anak? Bahwa anak, ini hanya satu saja itu kita kesemasi biara atau bagaimana?
anak ini kita harapkan seperti jangkau bekal, tapi dia sudah menangkal bekal ini bagaimana? Apa harapan sesungguhnya dengan anak yang sekarang mau siap untuk iklan kau bekal? Baik Bapak Pater, hari ini kami mempersiapkan adik anak kami untuk masuk kepada yang sakral kau kekal. Harapan kami sebagai orang tua, semua rumpun keluarga besar, artinya keluarga telah berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan anak kami untuk boleh menjadi penyebar firman Tuhan di mana saja ia boleh berkarya. Harapan kami keluarga besar pun kami akan tetap mendukung apapun menjadi hal rintangan suster ke depan adalah merupakan tanggung jawab keluarga. Harapan yang terakhir kami mau untuk suster terus berkarya, membentang iman Katolik di mana saja sampai kita semua menuju kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik ya. Jadi itu satu kerelaan, keikhlasan dari orang tua, dari keluarga, bahwa engkau sudah maju terus, jangan mundur lagi. Kalau sudah itu kesalahan itu jangan toleh ke belakang lagi. Itu harapan yang baik. Kira-kira apa harapan dari Bapak dengan anak suster ini? Silakan ambil ini. Harapan Bapak supaya anak cepat keluar. Harapan Bapak ini untuk suster harus lalu sampai habis. Habis apa itu? Sampai habis mati. Dia habis mati dia lanjut lagi. Itu harapan, itu dukungan, kekuatan. Orang mengharapkan sesuatu yang baik. Anak, engkau jalan ini sampai ke sini. Maju terus. Mama merasa bahagia atau tidak? Mama bahagia atau tidak? Kalau anak ini dia maju terus dan pada akhirnya ya menjadi seseorang suster yang baik, dan jadi model, jadi pimpinan. Mama bahagia atau tidak? Mama bahagia atau tidak? Bahagia. Mama bahagia, ya. Apalagi kita usia tua lalu masih melihat anak saya punya anak ini masih setia, dia masih pakai tudung putih, dia masih maju terus. Kan bahagia toh? Ya. Dan ungkapan perasaan kebahagiaan itu juga menjadi satu bentuk dukungan bahwa anak jangan mundur, maju terus. Ya, maju terus toh? Maju terus. Ingat, Mama ini nenek sudah omong, maju terus. Jadi kalau sudah maju begini, maju terus. Jangan maju begini, mundur lagi. Tidak, toh Mama tidak mengharapkan anak mundur toh, maju terus toh. Ya, itu harapan yang baik. Ya. Dan harapan dari orang tua wali kita ini juga memberikan kekuatan kepada kita anak suster untuk berlangkah maju terus. Memang pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kesulitan, entah datang dari diri kita ataupun di luar dari diri kita. Tetapi itulah bagian dari perjalanan salib panggilan hidup kita. Kadang-kadang kita Petrus tadi itu dia tanya, memang kalian pasti punya harapan lain. Kami sudah tinggalkan rumah, kami sudah tinggalkan, kami punya warisan kekayaan. Saya sudah tinggalkan satunya kakak, adik, saudara-saudari, orang tua, bapak dan mama. Ikut engkau. Apa yang mau kami dapat? Lalu Yesus omong apa? Kau tinggalkan semuanya itu, kau tinggalkan kau pun kekayaan, tinggalkan rumah, tinggalkan bapak dan mama, kakak, adik, saudara dan saudarimu. Tetapi yang engkau peroleh itu lipat ganda dari apa yang engkau tinggalkan. Ingat bapak mama, anak mereka sudah tinggalkan semuanya. Beli semua juga dibuang habis. Tidak dapat belis lagi. Tetapi apa? Mereka akan memperoleh lebih banyak, berlipat ganda dari apa yang mereka tinggalkan, apa yang sudah mereka lepaskan. Ingat, kita harus menyerahkan dengan sepenuh hati, sehingga anak tadi dia menjalani panggilannya juga dengan sepenuh hati. Kalau kita orang
setengah-setengah, itu tanda tidak terlalu baik lagi. Satu kaki di dalam biara, satu kaki di luar biara. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, tumpuannya tidak kuat. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Kita berjalan bersama, dan orang yang menemani kita dalam perjalanan bersama itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang telah memanggil, dia juga akan tetap terus menuntun dan menyertai kita. Itu yang harus kita pegang. Dan itu menjadi kekuatan bagi anak-anak suster juga. Jadi tidak ada kekuatan yang lain. Kekuatan kita bukan pada sapi 1 ekor atau 2 ekor yang ada di rumah, atau kekayaan yang ada di rumah yang sudah kita tinggalkan. Tetapi kekuatan satu-satunya yang kita pegang adalah Tuhan. Itulah yang harus kita miliki dalam perjalanan panggilan hidup kita. Jadi kalau kita sudah serahkan, jangan mengeluh. Aduh, hanya satu saja ini kami di rumah ini. Aduh, kami ini hanya 2 orang saja ini. Satu sudah masuk biara. Biar sudah, kau satu kau tetap di sini. Kalau memang anak dia mau masuk biara, jadi suster, bruder, atau pastor, ya kita relakan. Kita relakan dia. Kalau memang dia masuk, habis itu memang dalam perjalanan dia bilang, aduh, saya tidak bisa lagi. Dia pulang, ya dengan tulus ikhlas, terbuka, kita terima anak kita. Jangan waktu anak pulang, hai, kami tidak terima lagi. Aku tempoh hari itu mati-matian mau masuk biara. Sekarang aku pulang, kami tidak mau lagi. Tolak, jangan. Ingat, perjalanan kita untuk menjadi imam, bruder dan suster itu sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan dalam proses perjalanan yang panjang itu, kita sampainya pada akhirnya kita memberikan keputusan yang terakhir. Mau maju terus atau mundur. Kalau dia mundur, ya itu keputusan yang harus kita hargai dan kita terima sebagai orang tua. Jangan dia putuskan mau keluar, tidak, kami tidak mau terus. Ya akhirnya apa? Anak yang menderita. Dia menjalani panggilannya dalam penderitaan. Dan kalau sudah menjalani panggilannya dalam penderitaan, berarti bahwa kebahagiaan sejati sesungguhnya tidak dia miliki. Tidak bahagia. Untuk apa saya masuk biara? Untuk apa saya tinggal di dalam biara kalau saya sendiri tidak bahagia? Demikian juga kita orang tua. Untuk apa saya tinggal bersama dengan suami dan istri kalau tidak bahagia? Benarkah tidak? Halo. Kalau tidak bahagia, cerai saja mama. Mama, kalau tidak bahagia cerai. Tapi jangan pulang sebentar bilang, Pak Om belum, bapak kita harus cerai. Jangan sampai sebentar pulang belum mau bilang, bapak, Pak tadi Om bilang kita harus cerai. Bapak bawa parang akan potong saya, mama siapkan risiko. Jadi yang mau saya katakan di sini, panggilan apapun yang kita hayati, yang kita jalani, sesungguhnya harus membawa kebahagiaan. Kalau kita tidak bahagia dengan panggilan hidup saya sebagai orang tua, bapak mama keluarga, ataupun sebagai biarawan, maka nilai panggilan saya itu maknanya tidak ada di situ. Semua kita pasti punya pengalaman tersebut dalam menjalani panggilan, pengalaman dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, dan juga pengalaman dalam panggilan hidup membiara. Jadi kita sudah dengar bacaan tadi ya. Jadi bagaimana bacaan tadi kita tarik masuk dalam pengalaman hidup panggilan kita masing-masing, baik sebagai orang tua maupun anak-anak kita yang akan sebentar lagi meninggalkan kaul pertama dan kaul kekal. Gitu. Memang pasti banyak hal yang kadang-kadang membuat kita tidak bahagia. Tetapi bukan berarti bahwa saya harus cepat mundur. Saya hadapi dulu tantangan, saya hadapi dulu persoalan, saya hadapi dulu kesulitan. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara
kasih, silakan duduk. Ini kita hanya mau supaya mata kita itu terbuka dulu ya. Kan saya lihat tadi itu ada yang kalau saya lihat tadi itu ada ya setengah mati. Saya bilang daripada dia harus menderita, berarti kan dia tutup mata lebih baik kita berdiri dan nyanyi dulu supaya bisa bantu buka mata itu. Dan ketika kita sudah beri anak-anak kita masuk biara, sesungguhnya mereka sudah menjadi milik dari biara itu. Jangan kita beri habis, tarik kembali, beri. Ini kita tidak beri dengan sungguh-sungguh. Jadi kita punya tangan tuh maju mundur, maju mundur. Akhirnya ambil sudah, tarik keluar. Percuma kalau aku masuk dalam biara. Begitulah bapak mama. Orang tua menyerahkan anak kita dengan tulus atau tidak? Atau tangan maju mundur. Hah? Halo, bapak. Saya tanya bapak menyerahkan anaknya dengan sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Percaya? Percaya. Wih, bapak ini kuat. Saya tanya mama dulu. Mama menyerahkan anak ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Benar. Ini. Mama tua itu benar. Jadi menyerahkannya dengan sungguh-sungguh. Lalu kita orang tua juga jangan membawa satu pemahaman. Orang yang tinggal dalam biara itu enak-enak semua. Ada susahnya juga, seperti kita dalam hidup berumah tangga. Ya. Mereka itu tidak perlu kerja, mereka itu semuanya ada. Dia di sana di biara itu dan makan tidur. Pantas dia tunggu sekali ke babi. Karena dia makan tidur, tidak ada kerja. Makan tidur, gemuk macam babi sebenarnya. Atau gemuk macam sapi. Kita orang kerja juga. Kita kerja supaya bisa hidup. Jadi ada susah senangnya di dalam biara itu, Bapak Mama. Jadi kalau kita sudah serahkan anak kita ya susah senangnya lepas mereka di dalam biara. Yang kita harapkan dari anak-anak kita di dalam hidup membiara, tolong doakan kami. Hubungan perasaan emosional kita dengan anak-anak kita di dalam biara itu harus tetap kita jaga. Jangan bilang dia sudah masuk biara, dia sudah biara. Untuk apa dia khusus dengan biara? Dia mau mati hidup di situ saja. Kita hanya dengar apa dia mati. Jangan. Atau bagaimana? Mama serahkan anak masuk dalam, habis itu bilang, hai, lepas sudah, dia sudah ada di dalam biara, urus aku. Atau bagaimana? Mama omong sedikit. Silakan. Kami orang tua juga terima kasih banyak, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatur orang untuk tahun pertama sampai selanjutnya Bapak Romo. Lalu mama mereka dukung tidak? Dukung. Bagaimana bentuk dukungan terhadap anak tadi? Dengan berdoa. Susah senang itu kita tetap ingat, kita doa. Kita makan minum di rumah, bekerja di rumah, tetap ingat juga. Ingat anak-anak kita. Dan kita ingat yang paling pertama itu apa? Ingat mereka dalam apa? Makan minum dong? Halo? Ingat mereka dalam? Doa. Jadi ada susah juga ya. Susah senang tersendiri juga dalam hidup membiara. Saya beri kesempatan kepada Bapak Mama, anak-anak suster untuk mengungkapkan atau membagi sedikit pengalaman mereka tentang panggilan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu suster masuk pertama itu, tiba-tiba dia kakak di rumah bilang, "Ai kakak dong, kamu mau atau tidak?" Kami bilang, yang penting suster mau supaya masuk biara. Untuk orang tua kami lihat dari suster sana. Terakhir suster bilang, ini kalau kakak mau begitu, saya masuk biara saja.
Suster tidak omong. Suster tidak omong bilang, saya juga lihat dari kamu sekarang. Oh tidak? Oh, terus. Tidak. Oh. Hanya suster omong begini. Terus tahu kami begitu, kami keluar kalau suster mau masuk biara dari orang tua kami juga setuju. Yang penting suster ikrarkan kerja sampai mati. Oke. Jadi orang tua dukung ya. Baik ya, terima kasih. Ini Mama. Saya mendukung anak saya karena waktu anak saya dia bilang Papa dan Mama setuju ketiga karena saya ini susteran ADM tidak punya gaji Mama. Semua keluarga ini setuju untuk saya masuk susteran, bisa kah tidak? Terakhir kami orang tua bilang kami setuju. Ya karena susteran dengan Romo tidak punya gaji Mama. Terakhir jangan marah anak. Kami juga berterima kasih. Jadi jangan ikhlas ya. Jangan ikhlas. Suster masuk biar tidak ada gaji, masuk dulu. Kalau nanti ada gaji kasih Mama begitu. Oke, terus. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mama. Ya. Jadi intinya itu bahwa pasti kita mengharapkan sesuatu yang baik. Dan kita sendiri juga tahu situasi keadaan di dalam kehidupan membiayai itu sendiri. Baik, anak suster mereka. Silakan suster omong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya sebenarnya angkatan di atas teman berdua yang mau balik kali ini, di atas mereka 2 tahun. Saya sebenarnya kalau tidak ada halangan, saya mengikrarkan kalau kekal di tahun 2021. Jadi saya masuk biara tahun 2011 setelah tamat SMA. Dan saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan ketika masuk orang tua saya mendukung apapun yang terjadi itu pilihan, jadi silakan menjalani, kami mendukung dengan doa. Dan perjalanan saya dari 2011 hingga saat ini ada banyak tantangan, ada banyak suka duka, tetapi yang seperti yang Pak katakan bahwa kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Jadi ketika ada tantangan, Tuhanlah yang menjadi tumpuan yang saya lari ke sana, dan juga dukungan dari orang tua bahwa mereka mendukung saya, mendoakan saya, sehingga saya boleh memutuskan pada tahun 2023 ini untuk mengikrarkan Engkau kekal. Jadi sekian dulu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini suster anak pertama. Anak pertama tidak gampang ya. Anak pertama udah anak perempuan lagi. Aduh, ini Beli sudah lari keluar. Memang dari Melaka tidak ada Beli, tapi bahwa uang Filipina dia sudah lari keluar ya. Tapi baik bahwa keputusan suster didukung oleh orang tua, dan mereka menginginkan dan mengharapkan supaya apa yang sudah diputuskan maju terus. Ya. Jadi bukan soal berapa lamanya nanti saya akan harus ini, tetapi bahwa pada saatnya saya harus memutuskan. Jadi kita jalan dalam perjalanan itu, kita harus sampai pada titik terakhir, kita memutuskan maju atau mundur. Demikian juga kita bapak mama ya, waktu kita dengan suami atau istri kan tidak mungkin kita pacaran terus sampai mati. Oh, kita pacaran tetapi bahwa kita harus putuskan. Kita dua ini maju atau mundur. Demikian juga panggilan kita. Kita sudah jalan sekian lama, mengikrarkan kaul pertama, datang kita perbaharui kaul kedua, ketiga, keempat. Tetapi pada sampainya, pada waktunya kita harus memutuskan. Saya ini kaul kekal dan maju terus atau bagaimana? Dan ini saatnya Anda memutuskan. Dan keputusan itu pasti punya konsekuensi.
Saya tentunya tidak memutuskan tanpa ada sebuah konsekuensi. Konsekuensi yang harus saya siap untuk terima, dan itu harus saya akui sebagai bagian dari panggilan saya. Tetapi menarik bahwa bagaimana kita menghayal dan menjalani panggilan, dan kita sendiri harus merasa bahagia, bukan beban. Kalau kita menghayal panggilan dengan beban itu susah. Saya akan menseringkan perjalanan panggilan saya cukup panjang. Saya waktu tamat SMA, saya masih bekerja. Saya masih bekerja beberapa tahun untuk membalas jasa kedua orang tua saya yang telah melahirkan saya, membesarkan dan memperkenalkan saya di dunia ini. Saya masih bekerja cukup lama, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk biara Putri Maranatha untuk terus mendoakan dan mendoakan kedua orang tua sama saudara dan keluarga saya, karena begitu besar cinta Tuhan terhadap saya sehingga walaupun keluarga saya dari keluarga sederhana, tetapi dari keluarga saya bisa belajar banyak hal, yaitu tentang arti bersyukur dan berterima kasih. Walaupun banyak tantangan yang saya terima, terkadang saya menangis dan terus menangis. Betapa pahitnya hidup saya, tetapi saya terus belajar untuk bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya untuk berjuang sendirian. Dan pada hari ini saya sangat bahagia didampingi ibu kandung saya dan saudara kandung saya. Ya, saya sangat bahagia dan saya sangat bangga dengan orang tua saya yang dengan tulus mencintai saya. Dan saya anak pertama dari 6 bersaudara. Adik keempat sudah dipanggil Tuhan, dan ini saudara laki-laki saya yang besar. Kami laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Jadi saya masih suster, tidak akan kehilangan benis karena masih ada 5 orang. Masih ada 4 orang. Jadi tidak akan kekurangan, pasti nama juga tidak akan kekurangan. Harapan dari saya seperti itu, dan pasti Tuhan akan membantu saya yakin itu. Terima kasih, ya itulah suka-duka perjalanan panggilan hidup. Tetapi bahwa dengan tantangan, kesulitan yang kita hadapi, panggilan kita itu diperteguh, diperkokoh. Ingat, Tuhan panggil kita bukan langsung masuk kepada kesempurnaan hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang sangat mudah untuk panggilan hidup kita. Murid-muridnya sendiri saja dia tantang. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, sharing yang sudah kita dengarkan bersama, setidak-tidaknya membantu kita untuk saling meneguhkan dan menguatkan panggilan hidup kita. Dan kekuatan kita itu didasarkan pada firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama-sama, bahwa apa yang sesungguhnya yang sudah saya tinggalkan, saya lepaskan di belakang, tetapi yang saya peroleh, yang akan saya dapati, itu melebihi dari apa yang sudah saya tinggalkan itu. Dan semuanya ini adalah karya dan mujizat dari Tuhan sendiri. Mari kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dan siap untuk mau mengabdi dan melayani Dia dalam panggilan hidup membiayai kita. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, kasih-Mu selalu ku kenang dalam jiwa raga dan di dalam batin.
bersama kami dalam kegiatan pertemuan kami rekoleksi ini. Semoga segala sesuatu yang menjadi persiapan kami untuk hari-hari menyongsong pengikraran kaum pertama dan kaum kekal ini senantiasa selalu berada di bawah bimbingan dan perlindungan. Jauhkanlah kami dari segala macam rintangan dan juga mara bahaya yang mengancam dan mengganggu segala macam proses persiapan untuk pengikraran kaum ini. Dampingilah dan lindungilah juga orang tua agar sebentar perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing senantiasa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan akhirnya ya Tuhan, aku menyerahkan semua mereka, orang tua dan anak-anak suster yang lagi mempersiapkan diri untuk menyongsong hari perikraran kaum mereka bagi anak-anak ini, senantiasa selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.